Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Senin 4 Mei 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami, ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni, ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kebedongan manaon haporsuho maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai laskar Kristus, itulah menjadi tema renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di zaman saat ini sekarang banyak orang ingin memperoleh hasil dengan begitu cepat atau instan. Atau merasakan hidup dengan begitu nyaman dan hanya ingin menempuh jalan yang sangat mudah. Namun kenyataannya, hal-hal yang bernilai sering lahir melalui perjuangan. Hal-hal yang berarti sering hadir melalui pergumulan. Seorang pelajar harus tekun belajar untuk berhasil. Seorang petani harus bekerja keras sebelum ia menuai hasil yang baik. Dan seorang atlet harus berlatih dengan sedemikian rupa dengan disiplin yang ketat demi kemenangan. Demikian juga kehidupan beriman. Mengikuti Kristus bukan selalu dalam jalan yang mulus, aman-aman, tanpa ada pergumulan. Akan tetapi sangat menuntut keteguhan hati di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Paulus menasihati Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit dikenal karena keberaniannya, kesetiaannya, dan kesiapan atau kesigapannya menghadapi kesulitan. Ia tidak lari ketika keadaan berat atau darurat. Orang percaya juga dipanggil memiliki sikap seperti itu. Ketika menghadapi ejekan karena iman, pergumulan hidup, penolakan, atau tekanan dunia sekitar, kita tidak boleh menyerah, melainkan tetap berdiri teguh bersama dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menderita sebagai prajurit Kristus bukan berarti mencari kesusahan, tetapi tetap setia saat kesusahan itu datang. Ada kalanya kita lelah untuk berbuat yang baik. Kita kecewa karena doa belum dijawab, atau merasa sendirian dalam perjuangan hidup ini. Dalam keadaan seperti itulah, Tuhan sedang membentuk ketahanan rohani kita. Iman yang diuji akan menjadi lebih kuat. Hati menjadi lebih dewasa, dan pengharapan semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena itu, jangan takut jika hari-hari ini ada beban yang begitu berat. Jangan langsung menganggap Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi, justru melalui pergumulan itu, Tuhan sedang melatih kita menjadi prajuritnya yang tangguh. Maka tetaplah berdoa, setia melakukan yang benar dan memegang firman-Nya. Prajurit Kristus mungkin menangis dalam peperangan, tetapi ia tidak pernah berjuang sendirian, sebab Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi prajurit laskar-Mu yang berani, tangguh, dan tetap teguh dalam menghadapi peperangan pergumulan iman melalui kehidupan sehari-hari dalam persekutuan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap yakin percaya Engkau melalui Roh Kudus-Mu akan menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan kami dan menghadapi berbagai pergumulan kami sebagai seorang laskar Kristus yang terlatih. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita di awal minggu ini. Tuhan memberkati menyertai setiap langkah-langkah kegiatan kita. Teriring salam dan doa ucapan selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Amang Sintua Antonius Gorga Sinaga dan Ibu Ime Mikliana Buru Pakpahan wilayah Sion. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Kita kembali bernyanyi.